Pertemuan kali ini kita akan membahas suhu dan kalor. Apa itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Itu suhu. Nah, kalau berarti ada panas, ada dingin ya. Nah, kalau Anda melakukan suatu percobaan, misalnya ada bejana, ini bejana berisi air panas, ini berisi air dingin, dan ini berisi suhu ruang. Kalau Anda melakukan percobaan ini panas, dingin, kemudian ini suhu ruang. Nah, misalnya tangan kiri Anda taruh di air yang panas, kemudian tangan kanannya masuk di bejana yang berisi air dingin. Nah, kemudian secara bersamaan tangan itu Anda masukkan di suhu ruang ini, air yang ada di suhu ruang. Nah, di dalam sini tangan Anda masih terasa panas, tangan kiri Anda masih panas, tangan kanan Anda masih dingin. Nah, ini jadi kedua tangan itu kalau diletakkan di sini dia masih berasa di sini masih hangat, di sini masih dingin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kulit tangan itu atau perasaan kita itu bukanlah pengukur suhu yang baik. Nah, sehingga kita butuh alat untuk mengukur suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, ada banyak jenis termometer. Ada termometer raksa, ada termometer alkohol. Kemudian ada termometer bimetal, ada termometer hambatan, dan seterusnya. Nah, termometer untuk skalanya ada yang biasa kalian kenal atau kalibrasi termometer. Itu ada skala Celsius, kemudian ada skala Reaumur. Kemudian ada skala Fahrenheit, nah, kemudian ada suhu mutlak Kelvin. Oke. Yang biasa kita kenal, biasa kita gunakan Celsius nih. Nah, perbandingan antara Celsius dengan Reaumur, ini 0 misalnya, ini 25, ini 50, ini 75, ini 100. Ini 0, ini 20, nah, dari skala ini jadi ini Celsius, ini Reaumur. Ini ketika suhunya 0, ini sama-sama nih. Ketika termometer Celsius itu menunjukkan 25 derajat, tapi di Reaumur itu menunjukkan 20. Sehingga perbandingan antara suhu Celsius dengan suhu Reaumur itu sama dengan 5/4. Jadi 20 banding ini 20 dengan 25 dengan 20 itu kalau dikecilkan masing-masing dibagi 4, masing-masing dibagi 5, kita dapat ini 5/4. Jadi perbandingan suhunya. Contoh soal. Contoh, suhu dalam ruangan itu misalnya 25 derajat Celcius. Nah, ini yang ditunjukkan angka termometer Celsius itu ditunjukkan 25 derajat Celcius. Nah, hitung suhu ruang dalam derajat Reaumur. Nah, jadi berapa Reaumur? Caranya, karena kita ketahui perbandingannya 5/4, maka
5/4. Nah, kemudian TR sama dengan 4, ini kita kali silang. Nah, 4/5 TC. Ya. Ini kita kali silang ke sini, dikali silang ya. Sehingga kita dapatkan ini 4/5 dikali dengan berapa ini? 25. Nah, sama dengan 20 derajat reaumur. Ini kan 20, 25, kalau 25 derajat Celcius berarti dia 20 reaumur. Berbeda dengan Fahrenheit. Nih, ini Fahrenheit. Ketika termometer Fahrenheit menunjukkan angka 0, di derajat Celcius dia tidak menunjukkan angka 0. Nanti di 32 derajat Fahrenheit baru termometer Celcius menunjukkan angka 0. Sehingga perbandingannya dia itu suhu pada Fahrenheit dikurangi 32 itu berbanding TC sama dengan 9/5. Ini 9/5 ini. TC. Ini suhu. Jadi suhu pada suhu pada termometer Fahrenheit itu dikurangi 32 dulu baru dibandingkan dengan suhu pada termometer Celcius. Nah, perbandingan antara Fahrenheit dengan Celcius itu 9/5. Contoh, misalnya tubuh manusia itu 37 derajat Celcius. Nah, kalau termometer Fahrenheit itu berapa? Berapa Fahrenheit? Nah, jadi caranya ini kita kurang 32 nih per TC ya. Ini per ini. Nah, sama dengan 9/5. Oke, kita kali silang. Nah, kita kali silang nanti ini kali ini nanti jadinya dibalik. Jadi TF dikurang 32 itu sama dengan 9/5 TC. Sehingga TF itu sama dengan 9/5 TC ditambah ini pindah ruas 32. Sama dengan 9/5 dikali 37 ditambah 32. Nah, hasilnya ini 98,6 derajat Fahrenheit. Selain itu ada juga suhu mutlak atau derajat Kelvin. Jadi suhu mutlak T itu sama dengan suhu pada derajat Celcius ditambah dengan 273. Nah, jadi misalnya kita tanya diketahui 37 derajat Celcius itu sama dengan berapa Kelvin. Ini tinggal kita tambahkan, jadi tinggal 37 ditambah 273 itulah Kelvin. Oke. Berikutnya adalah kalor. Apa itu kalor? Ya, kalor adalah energi dalam yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Nah, itu kalor. Nah, kalor ini satu kalori itu sama dengan 4,18 joule. Nih.
Jadi kalor itu dalam joule. Jadi 1 kalor itu didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air. 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi satu kalori itu didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dengan suhu 1 derajat Celcius. Nah, jadi kalau 1 kilo kalori itu sama dengan 1000 kalori. Nah, 1 kilokalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kilogram air. 1 Kelvin. Jadi ini 1 kilokalori itu didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kilogram air 1 Kelvin. Jadi kalau 1 kalori air yang dibutuhkan, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air. Tapi kalau 1 kilokalori, jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air. Setelah kalor, ada yang disebut dengan kalor jenis. Jadi masing-masing benda ini memiliki kalor yang beda ya. Nah, contoh gini, mana yang lebih lama dipanaskan, 1 kg air atau 2 kg air? Nah, benar enggak? Mana yang lebih lama dipanaskan, 1 kg air atau 2 kg air? Nah, 2 kg air ya. Jadi kalau misalnya ada 1 kg air dengan 2 kg air, yang mana yang lebih lama dipanaskan? Yang ini ya. Nah, jadi kalor itu Q itu berbanding ini dengan masanya. Berbanding lurus dengan masanya. Nah, jadi ada Q sama dengan massa itu dikali C per delta T. Ini dimana Q adalah kalor, ini M adalah massa benda, C ini adalah tetapan. Jadi kalau tetapan untuk kalor jenis masing-masing benda, karena beda, besi beda, aluminium beda, alkohol beda, ini kalor jenis masing-masing benda itu beda. Kemudian delta T itu banyaknya suhu yang diperlukan untuk memanaskan benda. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk memanaskan benda. Contoh sebatang besi bermassa 2 kg diberi kalor 9000 joule. Nah, suhu mula-mula (25 derajat Celcius). Nah, hitung suhu besi tersebut setelah menerima kalor. Nah, hitung suhu besi setelah menerima kalor. Nah, kita tahu kalau Anda lihat buku-buku SMA ada tabel untuk kalor kalor jenis benda. Nah, kalau di sini bilang besi itu kalor jenisnya itu 450 joule per kilogram Kelvin. Nah, kalau seperti ini, kalau ada soal seperti ini, cara menyelesaikannya,
Nih, kita tulis dulu apa yang diketahui. Masanya 2 kg. Kemudian kalornya 9000 joule. Kemudian T awal, suhu awalnya 25 derajat Celcius. Dan tetapan kalor jenisnya untuk besi 450 joule per kilogram derajat Celcius atau Kelvin. Nah, yang ditanya itu T. Nah, maka Q sama dengan MC delta T. Sehingga delta T sama dengan Q per MC. Ini kan delta T yang ditanya. Oke, sekarang kita masukkan. Q-nya 9000. 9000, masanya 2. Kemudian 9000 joule. Ini 2 kg. Dikali dengan C-nya berapa? 450 joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Nah, ini habis, ini habis, ini habis. Sehingga yang tersisa adalah 10 derajat Celcius. Nah, karena kenaikan suhunya itu 10 derajat Celcius, sehingga suhu besi sekarang berapa? Maka T sama dengan T0 ditambah delta T. Sehingga T-nya setelah menerima kalor adalah 25 ditambah 10 sama dengan 35 derajat Celcius. Berikutnya ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi hanya bisa berubah, hanya dapat berubah bentuk. Jadi dalam hal ini ada yang namanya hukum Black. Jadi kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Nah, ini hukum kekekalan energi. Berikutnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini C besar. C besar Q per delta T, di mana C ini adalah kapasitas kalor. Nah, jadi kapasitas kalor itu joule per Kelvin ya satuannya, atau joule per derajat Celcius boleh. Nah, jadi dia rumusnya Q sama dengan ini cat. Ini C delta T, ini kapasitas. Jadi rumusnya ini. Q ini massa, kemudian kapasitas ini C adalah kapasitas kalor. Delta T adalah perubahan suhu. Ini adalah kalor.